Kembali dengan Your Study Partner Let's Study. Di sini kita akan belajar tentang bab part of speech. Salah satu bagian dari part of speech. Di sini ada noun dan juga pronoun. Sebelumnya, bahan pembelajaran ini dibiayai oleh CSR PT Infomedia Nusantara. Terima kasih kepada CSR PT Infomedia Nusantara. Dan di bawah di sini ada beberapa ini sosial media dari Let's Study, teman-teman. Mungkin teman-teman bisa follow. Kemudian di sini juga ada websitenya. Oke. And ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Aprizal Aditya Ahmad. Teman-teman boleh panggil kakak Aditya, ya. Kak Adit juga boleh, nggak apa-apa. Kemudian kakak dari English UGM, ya, angkatan tahun 2023. Ya, selanjutnya kita seperti di awal tadi, kita akan belajar beberapa bagian dari parts of speech. Kita akan belajar tentang noun dan juga pronoun. Yang pertama, kita bahas dulu dari noun, teman-teman. Ya, noun itu apa sih, teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira nih? Noun itu apa? Noun, ini ya, kalau dalam bahasa Indonesia, ini sama dengan kata benda, teman-teman. Ya, kata benda. Teman-teman tahu kan ya kata benda itu apa? Tahulah pastinya ya. Teman-teman juga dalam kehidupan sehari-hari teman-teman pasti juga sering lah untuk menyaksikan, untuk melihat secara langsung kata benda itu. Ya, kata benda seperti teman-teman contohnya ada meja gitu ya kan, ada meja, ada kursi dan sebagainya, itu kata benda. Oke. Kemudian ternyata kata benda itu nggak hanya yang sifatnya fisik, teman-teman. Nggak hanya sifatnya fisik seperti yang kita lihat sehari-hari, seperti meja, kemudian kursi, pintu dan sebagainya. Enggak. Ternyata kata benda atau noun itu lebih dari itu. Jadi di sini kita membaginya dalam beberapa cara ya. Pertama berdasarkan wujudnya ya. Yang kemudian yang kedua berdasarkan jumlahnya, dan ini berbeda. Yang pertama, berdasarkan wujudnya maksudnya gimana? Ya. Kita bahas. Berdasarkan wujudnya ini dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama abstrak, yang kedua adalah konkret. Abstrak sesuai dengan namanya, teman-teman. Abstrak berarti sesuatu yang sifatnya nggak teratur begitu, abstrak banget. Ya, contohnya di sini ada idea atau ide dan juga happiness atau kebahagiaan. Ya nggak? Teman-teman bisa nggak sih melihat yang namanya ide, melihat yang namanya kebahagiaan? Bisa nggak, teman-teman? Enggak, ya kan? Nggak bisa. Tapi ini ternyata masuk ke dalam kata benda. Ya, kata benda meskipun ini nggak bisa terlihat. Ya, ini termasuk dalam noun. Ya, mungkin teman-teman sebelumnya mengira kalau idea, kemudian happiness, dan lain sebagainya itu masuk, mungkin teman-teman ngiranya itu mungkin kata adjektif begitu ya. Mungkin teman-teman ngiranya adjektif, ya, atau apa. Ternyata bukan, teman-teman. Itu masuknya ke dalam noun, ya. Masuknya ke dalam noun. Ya, dan teman-teman harus tahu itu, ya. Oke, teman-teman harus tahu itu. Jangan teman-teman kemudian terkecoh nantinya. Semisal dalam tes UTBK ataupun tes ujian mandiri nantinya bertemu seperti itu. Karena ini penting, teman-teman. Ya, dalam UTBK soalnya UTBK apalagi literasi ya, teman-teman. Ini soalnya biasanya mengacu kepada subjek, predikat, dan ini sangat berpengaruh. Teman-teman harus tahu mana nounnya begitu. Mana bagian part of speech-nya itu teman-teman harus tahu. Kemudian yang kedua, teman-teman, selain abstrak, berdasarkan wujudnya ini juga termasuk konkret. Ya, kalau tadi abstrak ini sifatnya bisa dibilang abstrak begitu, nggak jelas gimana. Kalau konkret ini sifatnya jelas, ya, bisa dilihat begitu. Dan konkret sendiri ini dibagi beberapa macam, teman-teman. Yang pertama ada common, ya, ada common atau umum dalam bahasa Indonesia. Kemudian ada proper atau khusus. Kemudian ada material, ini dari alam. Ya, jadi benda-benda yang asal dari alam. Kemudian ada juga kolektifnya nih, kumpulan atau jamak begitu ya. Yang pertama kita bahas dari pertama, common atau umum. Jadi sifatnya ini umum, ya. Contohnya di sini ada girl, ya, kemudian country, girl, perempuan, ya. Perempuan itu sifatnya umum nggak, teman-teman? Umum, sifatnya umum. Ya, dalam memang dalam kehidupan kita ini ada dua macam jenis kelamin gitu, laki-laki dan juga perempuan. Dan perempuan ini sifatnya umum, ya. Nanti kalau lebih spesifik lagi, perempuan ini ada, kita masuk ke sini proper atau khusus. Ada yang namanya Aisyah ternyata, ya. Ini lebih spesifik lagi. Kalau tadi kalau bicara hanya perempuan, ini sifatnya sangat general begitu. Ya, kalau sudah masuk ke dalam proper, maka seperti namanya Aisyah, ini lebih spesifik lagi.
Begitupun ini teman-teman, common umum, country ya negara. Ini sifatnya umum banget. Negara kan ada banyak ya teman-teman di dunia ini, di belahan dunia ini ada banyak negara begitu. Ya, itu sifatnya umum. Kalau bilang negara saja, maka bisa saja kan negara apa aja, negara Malaysia, negara Brunei ya. Tapi ketika kita sebutkan misal Indonesia, maka ini sudah masuk merujuk ke spesifiknya dari negara itu. Ya, Indonesia. Jadi begitu teman-teman. Ada common yang sifatnya umum dan juga ada proper yang sifatnya khusus seperti ini tadi. Kemudian yang ketiga, di sini ada material atau benda-benda yang asalnya dari alam. Contohnya teman-teman, di sini ada stone ya, batu, kemudian sand, pasir, kemudian water atau air. Stone, batu, kemudian pasir, kemudian air ini kan dari alam, ya nggak teman-teman? Dari alam. Dan apakah ini termasuk ke dalam noun? Ya, ini termasuk ke dalam noun. Maksudnya tadi Aisyah Indonesia ini juga noun, Google country ini juga noun. Kemudian yang keempat teman-teman, kolektif atau kumpulan. Maksudnya gimana? Ya, kalau kumpulan itu berarti kan banyak gitu ya. Kalau mungkin teman-teman kiranya banyak, benar teman-teman. Kumpulan itu banyak, lebih dari satu. Ya, ini kumpulan. Ya, kumpulan banyak. Contohnya di sini ada group, ya. Kemudian team and family, keluarga. Keluarga tuh banyak nggak teman-teman? Banyak ya kan? Ada terdiri dari misal anak, kemudian dari bapak, ibu, ya, kakek, nenek dan sebagainya. Jadi itu kumpulan. Dan itu juga termasuk ke dalam noun, begitu. Oke, lanjut teman-teman. Nah tadi kalau sudah ya teman-teman berdasarkan berdasarkan wujudnya begitu, abstrak dan juga konkret. Sekarang kita masuk yang kedua, berdasarkan jumlahnya. Ternyata selain berdasarkan wujudnya, ternyata ini juga bisa berdasarkan jumlahnya teman-teman. Ini kita menentukan itu noun. Yang pertama ini ada countable noun atau noun yang bisa dihitung. Kemudian yang kedua ada uncountable noun atau ini adalah noun yang tidak bisa dihitung. Ya, ternyata nggak semua noun itu bisa dihitung teman-teman ya. Misal teman-teman bilang lah kursi, meja atau sesuatu yang sering teman melihat. Mungkin teman-teman bisa menghitung, tapi pertanyaan saya, apakah teman-teman bisa menghitung ya? Namanya air, begitu. Kemudian pasir, apakah teman-teman bisa menghitung? Enggak, ya teman-teman, sulit. Jadi di sini dibedakan, dikualifikasi begitu. Ada yang namanya countable noun, ada juga uncountable noun. Oke, yang pertama, countable noun. Ini adalah noun yang bisa dihitung begitu. Saya yakin teman-teman tahulah contoh-contohnya seperti apa ya. Di sini yang pertama ada singular ya, contohnya seperti table, cat, ini bisa dihitung teman-teman. Ada kan plural. Singular, oh ya sebentar, singular ini adalah noun yang bisa dihitung tapi jumlahnya ini hanya satu teman-teman, karena sesuai dengan namanya singular, single ya, jadi satu. Misal table, di sini satu, cat juga satu. Karena kenapa? Karena nggak ada s-nya di belakangnya. Beda kalau di belakangnya ada s-nya, misal cats, maka ini lebih dari satu. Maka ini adalah jamak kalau dalam bahasa Inggris. Ya. Kemudian yang kedua, nah ini tadi seperti yang kita bilang ya teman-teman, plural, lebih dari satu, ya. Jadi banyak. Contohnya di sini. Oh ya, plural juga dibagi dua teman-teman. Ada regular dan juga irregular. Contohnya ini teman-teman tadi ya. Cat, kalau cat tanpa s ini maka singular, kalau kita tambahkan s di belakangnya, ya, maka ini menjadi plural, jamak ya kalau dalam bahasa Indonesia atau juga bahasa Arabnya ya. Begitupun table, kalau tadi nggak ada s-nya, ini singular, jadi satu meja. Kalau ada s-nya di belakangnya, ini maka jadi plural, jadi lebih dari satu meja ya. 2 tables, 3 tables, 10 tables dan seterusnya. Kalau teman-teman pakai one, maka nggak perlu pakai s ya, jadi one table, one cat begitu. Oke, yang kedua nih ada irregular. Ya, irregular. Contohnya ada people dan juga man. People ini nanti manusia itu banyak ya teman-teman. Kemudian man, laki-laki. Ya, man, laki-laki yang banyak. Ya, laki-laki secara general gitu. Oke, kemudian yang kedua, di sini ada uncountable noun atau noun yang nggak bisa dihitung. Ya, teman-teman contohnya di sini ada water atau air, kemudian ada oil atau oli begitu. Teman-teman bisa nggak ngitung air? Teman bisa nggak ngitung oli? Enggak, pasti ya, sulit. Teman mungkin bisanya cuma ngitung mungkin debitnya atau lain sebagainya. Ya, tapi kalau ngitung jumlahnya saya kira nggak bisa.
banyak sekali gitu ya teman-teman, nggak bisa ya. Jadi ini termasuk ke dalam uncountable noun ya. Jadi kalau ditanya apakah wet, water dan juga oil ini masuk ke dalam noun, ya ini masuk ke dalam noun. Begitu pun tadi table, cat ini masuk ke dalam noun, people, many juga masuk ke dalam noun. Oke, next. Oke, tadi kita sudah selesai teman-teman, kita membahas noun-nya. Mungkin teman-teman sudah tahu nih noun. Nah, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu pronoun. Ya, pronoun ini sedikit berbeda teman-teman daripada noun. Ya, kalau noun tadi kata benda, kalau noun itu seperti ini teman-teman. Teman-teman harus tahu ini. I, ya, you, we, they, she, he, it. Ya, I ini saya begitu bahasa Indonesia. You kamu, we kita ya teman-teman, they mereka, oke tulisan saya jelas ya teman-teman, semoga jelas nih. She dia perempuan begitu ya, ini harus tahu teman-teman ya. Kemudian he dia laki-laki, nah ini beda, jangan sampai teman-teman kebalik gitu antara perempuan dan juga laki-laki ya. She dan he, ini she untuk perempuan, he untuk laki-laki, kemudian it untuk sesuatu, bisa kata benda sebagainya. Oke, itu tadi kalau subjek teman-teman. Kalau subjek maka kita pakainya I, you, we, they ya, dan seterusnya. Tapi kalau itu menjadi objek ini beda lagi ya. Kalau menjadi objek maka berubah menjadi me ya. I berubah menjadi me, you masih tetap you, we berubah jadi us, they berubah jadi them, she berubah jadi her, he berubah jadi him, it masih sama ya. Ini berbeda, teman-teman harus tahu ini. Dan sebenarnya teman-teman nggak perlu hafal ya. Kalau saya yakin kalau teman-teman sudah terbiasa begitu ya, terbiasa dalam menyusun kalimat dan sebagainya, pasti teman-teman sudah secara langsung paham itu. Contohnya gimana kak ini ya? Contohnya saya pakai ini. Ini aja. Kita sambungkan dua kalimat ini. Subjeknya you, objeknya I ya. Atau ini menjadi apa? Jadi gini. Misal you, kamu memberikan aku permen gitu ya. You give me candy. Oke, candy. Oke. Ya, di sini you give me. Me-nya ini I ya berubah jadi me karena ini adalah objek. Ya, you di sini masih sama karena ini adalah subjek. Ya. Teman-teman tinggal menyesuaikan. Sebenarnya saya sudah buat tabelnya begitu. Teman tinggal menyesuaikan saja. Misal jadi objek maka berubah jadi ini. Misal we berubah jadi us. Ya, jadi nggak salah kalau teman-teman makainya tetap sama I. You give I ini salah, nggak bisa. Dan pakai I nggak bisa, jadi diganti menjadi me karena ini adalah objek begitu teman-teman ya. Kemudian ada juga possessive adjective ya, ada juga possessive pronoun. Ini hampir sama begitu. Perbedaannya kalau possessive adjective ini maka memerlukan yang namanya noun di belakangnya, nggak bisa ini berdiri sendiri ya. Misal my ini harus tambahkan ya, jadi my, misal my cat begitu. Nggak bisa teman-teman bikin kalimat tapi hanya pakai my aja, nggak bisa, jadinya lugu atau gimana gitu ya teman-teman. Misal my good ya, my is beautiful, apa my apa, nggak jelas gitu. Tapi teman-teman harus menambahkan noun di belakangnya. Misal my cat is beautiful ya, jadi itu menjadi sebuah kata yang bagus begitu, kata yang tepat. Kalau teman-teman pakai my saja maka kurang tepat begitu ya teman-teman. Ini ada my, kemudian your, ada our ya untuk we, udah their, her, his dan juga its ya. Teman-teman bisa lah coba bikin kalimat dari ini, dan saya yakin teman-teman nanti jadi terbiasa dan tanpa menghafal teman-teman jadi bisa begitu. Nah, kalau ini kedua teman-teman, possessive pronoun ini nggak perlu pakai noun ya, nggak perlu, ini karena ini sudah cukup begitu. Mine, ada yours, ada ours, ada theirs, hers, juga his. Perbedaannya sebenarnya sedikit teman-teman ya. Kalau kecuali mine, kalau my memang berubah banget gitu. My jadi mine. Kalau yang lain ini sebenarnya tinggal ditambahkan s saja ya. Bener nggak teman-teman? Tinggal tambahkan s saja. Tapi ini jadi beda
beda makna begitu. Ya kalau tadi ya kalau kita pakai our, kita pakai there, ini harus menambahkan noun. Kalau kita pakai s di belakangnya, there is ours, ini kita nggak perlu pakai noun, udah tepat. Misal that that cat is mine. Ya, udah cukup, nggak perlu teman-teman tambahkan lagi ya, cat lagi, nggak perlu. Ya, jadi teman-teman udah cukup, gitu aja cukup. Jadi that cat is mine dan sebagainya. Bisa nanti bisa lah teman-teman telusuri sendiri, teman-teman cari sendiri gimana contoh kalimatnya. Ya. Oke, kemudian refleksif, teman-teman. Refleksif ini bisa dibilang teman bilang lah refleksi begitu ya, atau kembali ke diri sendiri begitu. Contohnya di sini ada myself, ya, diri saya, ya, yourself, diri kamu, ya. Jadi ada diri-diri semua. Ourselves, diri kita, themselves, diri mereka, herself, dirinya yang perempuan, himself, dirinya yang laki-laki, kemudian itself. Ini diri apa, kita tinggal benda atau sebagainya. Jadi gitu teman-teman ya. Oke, saya yakin saya harap teman-teman jadi paham begitu ya terkait dengan pronoun. Ya ini tadi ya teman-teman, ada posesif dan juga ada refleksif. Ya. Kalau posesif adjektif ya, posesif adjektif, maka ini perlu menambahkan noun setelah itu. Ya misal tadi your, harus ada nounnya, jadi your book. Begitupun ini. Their, maka ditambahkan noun di belakangnya, their house. Ya, beda dengan posesif pronoun, maka nggak perlu menambahkan noun di belakangnya. Ya, nggak perlu menambahkan noun di belakangnya. Contohnya, that book is yours. Ya, nggak perlu menambahkan that book is yours book, nggak perlu. Ya, jadi gini saja udah cukup. Kemudian yang kedua, that house is hers. Ya, ini udah cukup. Nggak perlu menambahkan apa-apa di belakangnya. Oke, yang kemudian ada juga refleksif tadi ya teman-teman, refleksif atau ya cerminan diri begitu ya. Ya. Kemudian yang pertama ini ada sebagai objek. Ini bisa, ternyata ini fungsinya ini teman-teman, fungsi dari refleksi itu sendiri bisa dipakai sebagai objek, kemudian bisa dipakai sebagai pengganti alone, sebagai penekanan ini juga bisa. Yang pertama sebagai objek. Ya. Ini I love myself. I ini sebagai subjeknya, teman-teman. Love sebagai verbnya dan myself sebagai apa objek. Ya, jadi bisa dipakai. Ya, misal tapi ya ini yang perlu teman perhatikan ya. Tapi ini harus linear, harus sama. Misal di sini I maka pakainya my. Misal teman-teman pakai your ya. You love. Duh, tulisanku gini banget ya teman-teman ya. Yourself. Ya. You love yourself ya. Harus pakai yang sama, harus linear. Kalau you pakainya yourself. Ya, seperti tadi teman-teman yang tabel yang telah saya buat tadi teman-teman. Ya, pakainya yourself ini. Kalau we berarti pakainya ourself. Kalau she pakainya herself. Begitu, harus linear. Harus sama begitu. Ya, you love yourself. Jadi bisa digunakan sebagai objek di sini. Oke. Yang kedua, fungsi yang kedua pengganti alone. Maksudnya gimana kak? Contohnya gini, misal ada sebuah kalimat nih, she goes there alone. Nah, alone-nya ini ternyata bisa diganti. Ya, misal teman nggak mau pakai alone, bisa diganti. Bisa diganti menjadi, misal she goes there by. Ya, harus ada by-nya. Ya, by. Karena she, maka pakainya harus linear. Pakainya adalah herself. Herself. Oke. Ya, jadi bisa teman-teman selain pakai alone, teman-teman bisa pakai ini herself, tapi harus ditambahkan by ya teman-teman. Oke, yang fungsi yang ketiga ini bisa juga sebagai penekanan. Ya, maksudnya gimana? Contohnya nih, contoh kalimatnya adalah I myself do this duty. Ya, ini sudah ada I, tapi ditambahkan lagi dengan myself. Nah, fungsinya apa myself ini? Sebagai penekanan teman-teman. Ya, sebagai penekanan. Ya, sebagai penekanan. Nah, sehingga kalimat ini jadi suatu kalimat penekanan begitu ya, sudah serius ya, menandakan ini serius. I myself do this duty. Ya, begitu teman-teman. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal teman-teman di sini ya. Ada beberapa contoh soal. Kita kerjakan bareng-bareng ya teman-teman. Yang pertama, contoh pertama.
Identify the sentence that doesn't contain a proper noun. Ya, tadi teman-teman kita balik ke tadi proper noun. Teman masih ingat ya? Kita lihat beberapa opsi pilihannya. I visit Paris last summer. Ada nggak proper noun-nya? Ada, Paris. Ya. She loves reading Harry Potter books. Ada nggak? Ada, Harry Potter books ya. He works at Microsoft. Ada, Microsoft. They have a dog named Max. Ada nggak? Ini ya, proper noun-nya. Ada, Max. Ya, dog. Ya, yang ketiga, I enjoy playing football. Apakah football ini proper noun? Enggak, teman-teman, bukan. Football atau sepak bola ini bukan proper noun. Ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Kemudian soal yang nomor 2. Ya. Select the sentence where the pronoun is used correctly. Me and my friend are going to the park. She gave the book to I. Ya. Him and his brother play football. Kita lihat dari pertama aja. Me and my friends. Apa benar me dipakai sebagai subjek? Enggak, teman-teman, nggak bisa. Subjeknya maka harus pakai I. Ya, kalau me ini sebagai objek, jadi ini salah. Yang kedua, she gave the book to I. To I, apakah benar I digunakan sebagai objek begitu? Enggak, teman-teman. Objeknya adalah apa? Me. Jadi ini salah. Yang ketiga, him and his brother play football. Apakah iya him dipakai di subjek? Enggak, teman-teman. Him tadi pasangannya apa? He ya. Harusnya pakainya he. Ya, he and his brother play football. Ini salah juga. The cake is for you and I. For you and I. Ya, I ini adalah subjek. Kalau dipakai buat ini nggak bisa. Jadi harus pakainya me. Ya, ini pakainya me. Jadi salah. Sedangkan you masih sama, teman-teman. You bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek, masih sama, nggak ada perubahan. Yang terakhir, he doesn't like spinach, but he eats it anyway. Adakah kesalahan di kalimat ini? Enggak, ini udah bener, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke. Ini pembahasannya, teman-teman. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton video kakak sampai selesai. Kakak mengucapkan terima kasih karena teman-teman ini menandakan kalau teman-teman ini serius dalam persiapan untuk menghadapi nanti UTBK. Dan kakak doakan juga teman-teman semoga bisa mendapatkan kampus atau jurusan yang teman-teman impikan. Dan semoga teman-teman dimudahkan nantinya ketika belajar dan juga ketika tes UTBK nantinya. Amin ya Allah. Oke. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada CSR PT Infomedia Nusantara yang telah membiayai bahan pembelajaran ini, dan juga teman-teman dapat mengapresiasi nih dengan memberikan donasi sebagai dukungan bahan pelajaran gratis ini ya, pembelajaran ini melalui scan QRIS ini, teman-teman ya. Terima kasih sekali lagi kepada CSR PT Infomedia Nusantara. Selain donasi dalam bentuk uang, teman-teman juga bisa nih membantu kami ya untuk membagikan platform live studi kepada teman ataupun masyarakat sekitar teman-teman ya. Misal teman-teman kalian mungkin masih bingung nih mau belajar lewat mana gitu ya, teman bisa kasih rekomendasi kepada mereka. Ternyata suruh pakai live studi begitu, kasih rekomendasi kepada mereka, siapa tahu mereka juga tertarik begitu ya. Sekian dari kakak, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan see you teman-teman.